Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Makrifat Underwood dan Sufi Akhir Zaman. Kali ini saya masih berada di Gria Pasulukan Sumedang. Dan kebetulan hari ini ibu-ibu sedang berkumpul. Ini ada yang dari Sumedang, ini dari Garut, ini dari Bandung, dari Jogja, Semarang ya. Nah, kebetulan itu yang dari Papua. Ini Papua, sini Papua. Kita sedang berada di sini berkumpul sambil ngobrol santai, sambil ngopi pisang goreng. Nah, ibu-ibu datang ke sini bersama bapak-bapaknya, para suaminya. Bisa sampai nyasar di sini, mungkin nanti bisa diceritakan. Nah, yang digarisbawahi, orang yang datang ke sini pasti orang-orang yang sudah menemukan wasilah. Nah, apa wasilah itu? Ibu Maujang, mangga dijelaskan apa sih wasilah itu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasilah itu adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wasilah itu juga tentu ada yang membawa ya. Jadi sebelum ketemu wasilah, tapi temukan dulu pembawa wasilahnya gitu. Jadi yang harus kita temukan adalah pembawa wasilah. Maka dengan ketemu pembawa wasilah, pasti kita ketemu dengan wasilah, seperti itu. Ya, alhamdulillah kami di sini merasa senang ya, bahagia berkumpul bersama saudara ruhani yang dari Sabang sampai Merauke. Jamaahnya ada di seluruh Indonesia ya. Ya, kita jadi banyak saudara, Ibu. Kita jadi banyak teman, banyak kawan, banyak saudara gitulah. Dan intinya kebersamaan kita tentu untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yaitu dengan jalan wasilah tadi. Nah, ini di samping saya ada Bu Eni dari Semarang ya, Bu. Ibu jauh-jauh ke sini dari Semarang, tentu ada tujuannya ya, Bu ya. Dan Ibu boleh ngobrol di sini, sharing bersama kita ya, berbagi sama teman-teman yang menonton juga. Jadi untuk apa Ibu sampai jauh-jauh datang ke sini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Ya, alhamdulillah semua itu atas ridhonya dan rezeki kita sama suami bisa ke Sumedang. Yang mana kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah ke sini. Ya. Ya. Terus dalam hati saya itu Deketin aja mic-nya. paling kesini sekali. Ya udah sekali-kali aja kita kesini. Ya. Alhamdulillah suami juga mau mendampingi, mau mengenalkan ya. Alhamdulillah lagi ada tugas dari Tuan Guru untuk suami. Nah, itu mau tidak mau ya memang kita ini sudah menjalankan visi misinya Tuan Guru, hanya sami'na wa ta'na. Karena alhamdulillah kita ya di sini sudah menemukan channel, menemukan yang membawa wasilah, ada yang menyambungkan rohani kita. Nah, betul. Karena selama ini kita ibadah itu seperti menyembah kekosongan. Betul, Bu. Apa yang saya rasakan, aku sih zikir, saya pun zikir, tapi apa ya? Kan zikirnya hanya lisan. Ya, betul. Hanya Zikirnya ucapan lisan saja ya. Ucapan. Alhamdulillah saya diizinkan Allah untuk ikut di Thariqah Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara ini karena ada
wali Allah, wakil yang bisa menyambungkan rohani kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dulu saya juga pernah ikut tarekat. Ya. Oh, jadi Ibu sebelumnya udah sempat ikut tarekat ya? Iya. Ya, memang zikir lesan itu berapa puluh ribu sekali. Ya, gitu. Ya, di sini tadinya tuh kok gini, zikirnya zikir kolbu yang selama ini belum pernah saya dengar. Ya, waktu masuk pertama itu ya kok bisa ya gini. Tapi alhamdulillah makin kesini tuh karena memang saya tuh mungkin ya orang yang banyak dosa ya, sama aja. Alhamdulillah mengenal di hati untuk apa ya, membersihkan hati saya. Inginnya membersihkan hati saya. Makin kesini zikir itu mengena di hati dengan merobit, karena kita sudah punya wasilah, sudah ada. Jadi sholatnya bisa lebih khusyuk ya Bu ya, karena sudah ada kiblat rohani ya. Iya, ada kiblatnya. Ya, tadinya kan kiblat itu kemana ya? Karena kosong ya. Sekarang udah nggak kosong lagi karena kita sudah punya karena kiblat ternyata rohani. kiblat itu ada di hati kita sendiri. Iya. Ini ngomong-ngomong pengen tahu juga, katanya suami Ibu dari Nasrani ya. Iya. Ternyata di sini kita juga tidak mengharuskan seorang Nasrani harus masuk Islam gitu ya. Kan yang terpenting itu tersambung Tuhan ya, gitu kan ya, tersambungnya rohani kita kepada Tuhan itu sendiri kan. Jadi tidak mengharuskan agama lain kan harus masuk Islam gitu kan. Karena semua agama itu kan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tidak ada yang salah kan semuanya gitu. Jadi gimana itu Ibu perjalanannya sama Bapak sehingga akhirnya Bapak bisa ikut juga masuk gitu Bu? Ya, alhamdulillah semuanya diperjalankan Allah, bisa dipilih dan dipahamkan. Karena suami itu kalau mendampingi, kalau saya tawajud maupun awalnya seperti itu ya Bu. Jadi dia surau waktu tangan saya sakit, udah kamu duduk aja, saya mewakili. Masya Allah. Jadi kalau ke surau itu, ke calon surau ya masih insya Allah nanti tetap akan dibangun. Itu beliau selalu tidak pernah absen. Bahkan bahkan aku kok kangen ya di surau. Padahal di sana kan di surau, tanah surau itu jalannya sangat terjal, batu. Dan nanti kalau saya bonceng turun naik lagi jalannya terjal, tidak ada yang enak. Tapi di sini gitu ya. Oh iya, enak di sini Pak. Betul Pak Yai, iya enak di sini, di sana Masya Allah. Tapi alhamdulillah. Nanti kalau makan siang kita makan bareng-bareng sama Pak Yai Jasmani keluarganya. Pakai daun jati. Asik dulu. Semutnya itu banyak sekali. Iya, ternyata kita bisa menikmati segala kondisi ya di sini tuh ya, karena bahagia kita sudah tidak tergantung lagi sama sesuatu yang di luar ini kan. Apapun itu bisa bahagia ya. Masya Allah seperti itu, dan itu memang belum pernah saya rasakan. Nyun saya mungkin. Usia udah berapa Bu? Usia udah berapa? Udah 63 Pak Yai. 63 tahun belum pernah. Luar biasa lagi makan di atas daun jati ya. Terus itu semutnya gitu ya. Semutnya banyaknya, jadi kita makan tuh berebut dengan semut ya. Tapi kok ya kangen pengen sana lagi. Ayo suami juga gitu. Ayo kita ke sana lagi. Kok rasanya senang. Dengan makan yang sederhana, makan kadang nggak usah cuci tangan, tapi kok senang. Tiap minggu ke sana loh Bun, punya Pak Yai ya. Ya begitulah Bu ya, bedanya itu karena memang di sini sih sebenarnya bukan mau kita ya. Karena yang bisa menapaki jalan ini tuh yang orang yang dipilih alhamdulillah di antara hamba-hamba kami seperti itu ya ayatnya. Jadi ya bersyukur sekali ya kita gitu. Tapi kita menunggu dipilih itu ya tidak bergerak, tidak tanpa bergerak. Tetap harus ada keinginan ya. Jujur saya tadinya gini, aku kok nggak punya guru ya. Nah saya kan kepengen
ada guru yang jadi patokan saya. Nah, bimbing ya. Pegangan hidup. iya pegangan. Terus ada teman, yuk ikut di tarekat sana, gini. Oke, saya jalani gitu. Terus itu Pak Yai Teguh itu nge-share. Saya Pak Yai Teguh duluan tahu beliau. Kok menarik ya. Saya buka di FB. Kok Beda dari yang lain ya. beda iya. Di sini ada metodologi. Ada metodologinya, ada prakteknya, ilmiah, iya. Ada kurikulumnya, ya. Ya itu nggak ada bukunya, tapi langsung praktek. Iya. Iya, langsung dipraktekkan. Dan Pengalaman empiris. yang itu belum pernah saya dengar, surga kok sekarang. Ya, ternyata makin kesini akhirat kok nunggu nanti, enggak kan? Akhirat tuh ya sekarang apa yang masih ada langit dan bumi. Gitu. Ternyata di akhirat kita bisa ngopi ya Bu. Kalau seperti di sini kan ya, kenapa jauh-jauh saya ke sini tidur di lantai di sini juga jabuti suka, ya kan enggak enak. Tapi kita bahagia. Saya di rumah itu sulit makan, makannya badan saya gini. Banyak Bu. Soal Pak Yai, tadi dengar suami saya bilang gini, kamu tak tinggal di Suro ya, biar gemuk. Kok makannya banyak, kalau di rumah enggak mau makan. Di situ pasti. Iya, karena apa sih ya? Karena Happy, Nah, itu iya, dia, ya. iya, karena kok Yoni Kalau Bu kayaknya sudah tidak mencari lagi. Gitu. ya, jadi surga itu sebenarnya tidak bertempat ya Bu ya. tidak bertempat ya, apa yang dirasakan Surga itu adalah satu walaupun kondisi kan. kondisi kita lagi nggak enak badan, tapi kalau kita bisa menikmati, ya, Itu dia. tidak usah sambat istilah gitu. Iya, betul. Iya. Jangan terganggu oleh suasana di luar. Ya, begitu punyai mungkin ada teman yang lain. Nanti saya Iya. Boleh nih. pengalamannya. Ini pengalaman. Ini mangga sak pengalamannya. Pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih udah diundang live ya. Pengalaman saya masuk ke sini tuh pertama suami kan ya udah masuk duluan. Nah, lalu saya tuh kan suka lihat-lihat itu uraian-uraiannya abang guru itu suka apa Intipnya. ya intip-intip itu. Soalnya penasaran itu Apa sih suami kok ikut apa sih ya dia suka nerangin apa itu suka nanya itu wujud Allah tahu nggak, saya kan penasaran, saya lihat-lihat aja, oh iya benar kan syahadat itu harusnya bersaksi. Dari itu saya menerima ke dalam hati ya dan praktek ya dan berusaha ikut ya teh ya. Setelah itu saya kan ikut. Nah dari situ oh iya benar ya, ternyata dulu saya pernah dengar itu ada ustadz waktu kecil sampai sekarang, sampai sebelum ya terngiang-ngiang sebelum masuk ke sini ya. Itu katanya dulu waktu itu Nabi sholat kan cina setiap detik, sekarang mah cuma 5 waktu ya 5 menit aja. Saya kan jadi aneh, kan kita harus mengikuti Nabi, tapi kenapa sekarang jadi di 5 waktu kan gitu. Nah terjawablah di sini mungkin ya itu soalnya itu ya tidak putus ya seperti itu. Sholat daim, sholat daim itu ya setiap saat. nah, cuma di sekolah sinilah di Taklim Maripat sih terbuka semuanya ya. Udah ketemu ya, alhamdulillah. Ya, mungkin Mangga gitu aja. betetang, silakan. Datang ya. Ini menarik sekali nih pengalaman-pengalamannya ternyata. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih saya sudah diberikan waktu untuk menceritakan pengalaman saya waktu masuk ke sini. Pertama-tama suami suka cari-cari, pengen pencari. Tapi kalau saya mah enggak, belum ikut-ikutan. Pertama suami dulu, nah Cari guru gitu. iya, nah udah gitu ketemu di Facebook. Terus saya diajak ke kampus 1 dulu yang di Bandung itu, ya ketemu sama Pak Jahidin, ya ketemu, dipertemukan.
saya juga nggak dipaksa untuk ikut, tapi saya sendiri. Ya ayolah ikut gitu. Saya juga pengen tahu. Karena udah dikondaki. Iya, terus saya udah ikut segala-galanya, udah masuk aja ke sini. Alhamdulillah, saya pikiran saya tuh udah enak, tenang. Padahal saya tuh sebelum masuk ini, saya dalam pikiran saya tuh, saya mau sholat, mau istiqomah. Sholat saya segala dijalankan, ada sunatnya, ada apa ya pokoknya ini mungkin lah, karena saya udah tua gitu, saya Sebanyak mungkin. pengen ibadah aja gitu ya, Pengen husu. pengen khusyuk. Begitu masuk ke sini, ya itu alhamdulillah punya ketenangan tersendiri. Apalagi nggak bisa diungkapkan. Ya, Karena belajarnya hakul yakin. ya benar. Ilmu rasa ini. Ya betul. Kadang-kadang kesini juga saya suka rindu. Iya. Rindu banget. Terus nggak inget yang di rumah, nggak inget cucu, nggak inget siapa, nggak. Pokoknya kalau udah kesini happy, perasaan enak bener gitu. Padahal di sini ngapain gitu ya? Padahal di sini ngapain juga, terus makan juga ya, terus tidur gitu. Tapi bahagia bener. Ini ram-ram rumput tuh. Bahagia. Ini rumput batan tuh. Iya. Tapi untuk kan saya baru di sini mungkin ada setahun lah saya di sini. Saya juga sebenarnya belum mengerti segalanya, belum mengerti Bu, masih bayang-bayang. Cuman saya lakoni aja terus. Saya manut. Saya pokoknya Mengikuti sistemnya. nah gitu aja. Terus apalagi kalau udah ketemu Bang Guru, perasaan saya tuh pengen nangis. Iya. Nggak tahu kenapa. Pokoknya pas udah cium tangannya, saya pengen nangis benar. Nggak tahu kenapa. Perasaan saya bahagia gitu. Soalnya waktu sebelumnya saya nggak punya guru seperti itu. Bersyukur ya Bu ya kita. Sama Bu, saya juga. Saya ngakui lah Bu ya. Saya nggak bisa ngaji Bu. Saya nggak bisa. Nakalan saya waktu kecil nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman pas udah masuk sini ya alhamdulillah, nggak usah Bu, cuma nggak usah bisa ngaji juga Ibu pasti ngerti Bu, sendiri. ternyata beragama itu tidak harus pintar ya. Tidak harus pintar ngaji, tidak harus pintar apa. Yang terpenting itu adalah tersambungnya kita akan Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Dan tentunya tetap itu harus harus mencari seseorang yang bisa menyambungkan ya. Iya, Itu alhamdulillah. wasilah itu kan ya. Dipahami. Nah, di situ. Kan Islam sendiri di situ kan artinya taat, patuh, dan taat, patuh dan berserah diri kan. Nah kalau kita tidak punya seorang guru, kita mau taat sama siapa gitu? Apa semua orang yang di luar sana bisa menjadi guru kan? Tidak ya. Kalau dia tidak bisa menyambungkan rohani kita kepada Allah kan percuma ya kan. Makanya di Al-Maun sendiri kan celakalah orang yang sholat kan, tapi lalai karena tidak tersambung kan di situ. Jadi Ya alhamdulillah lah Bu ya. Udah masuk ke sini saya bahagia. Saya merasa tenang walaupun anak-anak saya juga belum mendukung Bu. Anak-anak saya masih, "Mama mau kemana?" Mau ke Surabaya. Oh iya, udah taunya dia pengajian atau apalah di sana. Sekarang Mama mau tidur di sana, ada banyak tamu gini-gini. Iya, mendukung, cuman dia mah nggak ngerti mungkin apa nih, saya juga belum bisa apa ngasih pengertian sama anak-anak. Ya udahlah, jalani aja dulu gitu. Iya betul Bu, betul. Ya. Mungkin Karena di sini kita juga harus mengalir ya Bu ya. Iya, sesuai perjalanan kita masing-masing kan. iya. Memang sih perjalanannya Nah, itu ya. betul, perjalanannya memang Iya. apa nggak ada yang enak-enak gitulah ya. Namanya perjalanan kehidupan gitu yang menuju Tuhan, kita dibersihkan, berarti perjalanannya itu jangan berharap mau tenang, payah gitu, tenang gitu kan, bukan kan. Tapi di sini kita walaupun kita kerja kita bahagia, tapi happy gitu ya. gitu kan, itu bedanya. Nah, bedanya itu jadi ada bahagia yang terdalam yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata gitu. Alhamdulillah. Pulang tidur. Maka sampai Kadang tidur 2 jam ya, tapi kita sehat gitu loh. Aneh seperti itu ya Bu. Semalam suami juga gitu, ya tuh sehari semalam capek kan ikut bantu, tapi kayak nggak sakit. Nah itu dia. Alhamdulillah. Tapi kalau di rumah baru semalam nggak tidur, maunya paginya tuh balas dendam. Iya, paginya balas dendam. Tapi alhamdulillah kalau dari surau tuh nggak ada. Ya, Benar. ya itulah kan Benar, karena kita itu kan kodim ya. Iya. Kodim itu berarti gimana ya pengertiannya? Jadi
rohani lah. Kodim boleh kalau sebutnya goib gitu ya, goib. Jadi kita ada jasmani, ada rohani. Jasmaninya kita yang baharu, wujud. Nah, rohaninya yang kodim gitu. Jadi kodim itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera gitu. Tidak bisa dideskripsikan seperti Tuhan atau Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ya kita menggambarkan apa? Termasuk Rasul juga sama, tidak bisa digambarkan, termasuk ruh kita juga. Nah, ruh itu kan tidak ada jenis kelamin, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada waria kalau tidak ada wujudnya. Nah, ibadah itu kan berbakti, berabdi kepada Tuhan. Tapi Tuhannya yang mana kan? Laisa kamitslihi syai'un. Nah, di sini kuntungnya ada metodologi yang tadi kita kembali ke masalah judul wasilah. Nah, wasilah ini itu orang yang dipilih. Kalau zaman dulu kan sebutnya nabi. Setelah Nabi Muhammad, kenabian kan sudah ditutup. Makanya Nabi menyampaikan penerusnya adalah ulama warasatul anbiya, atau ulama penerus nabi. Nah, ulama penerus nabi ini isinya sama, rasul-rasul juga, utusan-utusan juga, cuma namanya aja yang berbeda gitu. Nah, untuk zaman di akhir zaman ini, karena kan rasul itu bukan manusia, rasul itu jabatan. Ketika orangnya wafat, otomatis kerasulan itu estafet disampaikan ke orang pilihan berikutnya sampai akhir zaman. Selama masih ada manusia, selama masih ada kehidupan, masih ada dunia, kerasulan tetap ada. Karena di surah Asy-Syura 51, Tuhan menghampiri manusia melalui wasilah, melalui wahyu di balik tabir dan seorang utusan. Itu baku turunan dari Al-Quran. Jadi selama ini kan orang-orang atau ulama atau ustadz, kiai, gus atau apa, hampir saya tidak pernah mendengar yang menyampaikan ini. Rasul sampai akhir zaman, Rasul baku atau utusan dia sudah masih ada, nggak pernah dengar gitu. Nah, jadi saya dengar dari cerita-ceritanya ibu-ibu semua, ternyata di sini menemukan kebahagiaan yang hakiki yang sebelumnya tidak pernah ditemui. Nah, ini untuk masalah iman ya, maksudnya iman bukan pemahaman, bukan keyakinan, bukan pengetahuan. Makanya ikut aja ketika setelah ditanamkan nur iman dan nur kitab atau baiat, disitulah Tuhan menurunkan ilmu bimbingan lewat kolbu. Nah, jadi dipahamkan sendiri, terbimbing. Jadi kita tidak mencari harus menghafalin supaya paham, tidak, tetapi Maka kita praktek ya. praktek. Kita mengikuti taat patuh terhadap gurunya, itu otomatis ilmu atau kalau secara syariat mah pahala mungkin ya, nur mengalir bertambah gitu. Neng mau menambahkan boleh? Saya mau menambahkan Halo. Lewat sana. asiknya kita ya belajar ya, ada kabin kita belajar. Ini domba-domba tersesat namanya. Domba kuring, ini domba tersesat. Sana. Terus karekam. Mangga. Inilah pembaruan dengan alam. Jadi Oke. Ya. jadi kesimpulan dari saya, temukan channel wasilah dan pembawa wasilah di zaman ini. Tanpa kita menemukan itu, ibadah kita tidak akan tersambung atau terhubung tanpa ada tanpa kita masuk wasilah itu. Dan di sini, sekolah di sini bersifat universal. Tidak hanya orang Islam, orang yang masuk di sini, enggak. Di sini mau Hindu, Buddha, Kristen,
apapun bisa golongan ya apapun. Nah, memang agama kan masuk satu, ya masuk Ya itu kan agama Betul. kita di sini Samawi, ya. makanya disebutnya agama tauhid, agama samawi, agama yang turun dari langit. dan agama yang rahmatan lil alamin. Amin. Agama Kodin. Ya betul. Itu yang saya sampaikan Pak. Terima Boleh kasih. ya, udah jelas kan gamblang. Jadi intinya sekarang kan sering dengar orang-orang besar atau orang-orang terkenal si anu artis pindah agama Iya. dari Nasrani ke Islam, heboh sealam semesta. Dia semua Ini agama menghakimi, paling Benar. paling benar. Atau sebaliknya, banyak kan artis juga dari Islam yang pindah ke Nasrani, heboh, mengklaim jadi saling klaim agama ini paling benar. Nah, Iya. selama masih menyalahkan agama lain dan selama masih merasa benar sendiri, berarti kan agamanya masih Agama akal. agama akal. Dan yang penting mau pindah agama ke sana pun kemanapun, kalau tidak ada saluran wasilahnya, tidak ada channel Tuhannya, ya sama aja percuma gitu. Sia-sia ya. Sia-sia. Jadi yang penting tadi wasilah kan ketika pertama masuk ke Toriko ini kan baiat ya. Langkah pertama itu baiat. Baiat itu adalah sesungguhnya syahadat ain atau dua kalimat syahadat Ya. dan Penyaksian ya. penyaksian. Praktek penyaksian. Boleh Mama? Mungkin ya berarti agama lain kan boleh masuk. Boleh. Nah, sekarang dari Buddha mau masuk ke sini ya ke dibayat dulu, berarti itu otomatis masuk Islam. Ya. Jadi Yang penting Islamnya merek sih kalau Islam yang mana gitu kan, ada Islam yang merek, ada Islam yang sebenarnya Islam yang patuh berserah diri. Nah, yang itu kalau Islam merek ya itu sama aja cuman mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sah dari Islam. Ucapan doa. Ya kali kan kalau di Islam itu hanya merek, tapi yang penting kita ada ketersambungannya dengan Tuhan. ya kan otomatis kalau yang dibayat itu. Ya, masuk Gimana? Ya. Ya, berarti dari ya sesuai. dari agama lain otomatis Ya, dia udah ridho ikhlas masuk Islam mungkin ya. Islam yang selamat dan diridoi gitu. Islam kan kalau diridoi itu kan istilahnya ada kodimnya. Jadi tidak hanya sekedar menjalankan ritual syariatnya saja. Soalnya kan keterangan dari ada hadis, syariat tanpa hakikat fasik, hakikat tanpa syariat zindik. Jadi kalau selama ini cuman menjalankan syariat aja tanpa hakikat itu fasik. Nah, itu. Jadi Islam yang kafah. Kafah itu jasmani dan rohani gitu. Kan bersaksi juga antara yang jasad dan yang ruh, yang lahir, yang batin gitu. Jadi bukan sekonyong-konyong dengan mengucapkan lantas sah jadi Islam, bukan seperti itu. Syahadat itu bersaksi, dan bersaksi ini dengan cara praktek. Prakteknya apa? Yaitu prosesi baiat. Jadi ketika kita bersaksi, pembawa wasilah itu beliau, berarti di balik beliau itulah Tuhan atau Allah gitu. Tetapi beliau itu bukan Allah, hanya channel pembawa Sama seperti wasilahnya. dulu Nabi Muhammad ya. Kalau dulu kan Nabi Muhammad kan. Nah gitu, itu sifat wujud Allah, sifat wujud Tuhan di dunia. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, dan semua yang bernama pasti ada barangnya gitu. Barang kalau namanya sih boleh beda-beda, mau Tuhan, mau Allah, mau God, mau Sang Hyang Widi, mau Gusti hanya merek ya, Pangeran, Pak, ya. itu hanya nama. Apapun itu ya. Ya, Yang penting ada ketersambungannya. udah jelas ya. Jadi yang penting tadi sesuai judul ada wasilah. Banyak yang mengaku mursyid, mengaku guru, mengaku ulama, tetapi kalau tidak ada ketersambungannya percuma. Bagaimana cara membedakannya?
kalau umpamanya mursyid di luaran sana dengan di sini, paling ditanya aja akhiratnya ada enggak. Nah itu ditanya aja akhiratnya ada enggak, ada tapi nanti Tuhan nggak gitu ya, Tuhannya mana gitu. ada Tuhannya enggak gitu. Kalau mau membedakan yang asli dan yang palsu, ya kita harus mencicipi. Nah itu dipraktek dulu Jadi kita seperti nggak menduga-duga. Ini kata ibu, teh ini manis gitu kan. Nah, kalau udah mencicipi kan kita udah tahu rasanya mana yang manis, mana yang enggak Berarti gitu. jangan dulu protes. Jangan dulu, karena di sini, Karena memang ilmu praktek ya. karena Nah, di kata sini ibu ilmunya tadi, praktek. saya dari dulu mencari belajar toriko juga. Pas diajak di sini tidak ada bukunya, diajarin langsung praktek, langsung paham, langsung masuk. Nah di sini jadi bukan ilmu praktek, bukan ilmu teori, Teori. tapi Kalau ilmu kata ini praktek. bahwa ilmu di sini ilmu laduni katanya, yang turun langsung dari Insya Allah. Nah itu Ilmunya tuh. ya. Jadi yang penting ada potensinya. Ngaku mursyid tapi nggak ada potensinya ya sama juga cuman ngaku-ngaku doang Ya, gitu. betul. Nah udah jelas, udah paham, pengalaman yang sangat menarik, sangat bagus. Mungkin buat rekan-rekan yang di luaran sana mau mencontoh bahwa perjalanan ruhani ini hanya orang-orang yang dipilih, tapi dengan catatan ada ikhtiar, ada keinginan, ada usaha. Gerakan ya. Ya, jangan pasif gitu. Seperti rezeki juga kan Allah mau menurunkan rezeki ke muka bumi Nggak ini ujuk-ujuk. seperti derasnya air hujan. Siapa yang bawa tempat Kita diam di rumah tunggu rezeki kan ya tetap harus ilmu kan juga diusahakan orang gitu. Jawa, ilmu itu kudu dilakoni. Dilakoni. Kalau udah diusahakan, Tuhan menyambut, kita semakin patuh, semakin semangat, Tuhan juga akan sebaliknya. Manusia berjalan kepada Allah, datang kepada Allah dengan berjalan, Tuhan datang berlari. Nah, gitu. Contohnya seperti banyak hadis yang seperti itu. Oke, udah jelas ya buat rekan-rekan, teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang tertarik dengan uraian metodologi eksak dari Thariqah Qadim atau Thariqah Arwah, Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Ini di Kriya Pasulukan, Sumedang, di Jawa Barat ada. Silahkan bagi siapapun yang mau merapat ke sini. Kami di sini welcome. Welcome. Cuman yang pasti jangan sekali-kali ikut ajaran di sini. Karena Kata orang orang di sini itu syirik, sesat, dan bid'ah. Jadi jalan yang benar dan sebenar-benarnya. Ini tadi ada domba-domba tersesat ya, mungkin itu kita mencontohkan gambaran bahwa domba-domba tersesat itu mau lari ke sana, mau lari ke sini, nggak ada arah itu. Ini kan bingung tadi itu. Itu dihadirkan domba ke sini ke depan kita itu menunjukkan bahwa domba yang tersesat itu domba yang tidak punya arah. Ada kiasannya ya Pak. Ada kiasnya itu. domba-domba yang tersesat. Domba-domba yang tersesat. Nah, untuk yang masih tersesat lagi mencari tidak menemukan jalan atau pengen seorang guru tempat berpegang atau tempat bernaung ya di sini gitu. Ya, dengan demikian udah jelas gamblang, inilah wasilah yang ada di sini, wasilah waris turun temurun nyambung ke Rasulullah Muhammad. Terima kasih. Kami dari Thariqah Qadim, Thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara, ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah belajar dengan alam. Ya, Semuanya ada di sini. tuh suara tongeret ya.